khususnya untuk Ibu Amelia dan Bu Christine, saya sangat merasakan situasinya itu. Kemudian untuk saudara Ilham, juga saudara Bejo Untung, ya saudara Ilham juga merupakan saudara saya juga, karena kami sama-sama dari Maninjau katanya nenek moyangnya. Khusus untuk Komnas HAM, pertanyaan saya, kalau undang-undang itu menyebutkan kejadian tahun 2000 ke bawah, itu kan persetujuan DPR untuk masalah pengadilan HAM. Jadi kemungkinan tidak terjadi pengadilan HAM. Masalahnya, kenapa Komnas HAM hanya memperhatikan masalah yaitu korban dari keluarga ex-PKI dan underbow-nya? Pertanyaan saya itu saja. Kenapa cuma memperhatikan masalah mereka? Dan yang kedua, saya menanyakan juga, kenapa korban-korban tindakan orang-orang PKI sejak tahun 48, 65 korban yang di Banyuwangi, korban yang di Solo, korban yang di Kediri, dan korban-korban lainnya di Sumatera Utara dan lain tempat yang dilakukan oleh ex-PKI ketika terjadi kudeta tanggal 30 September, tanggal 1 Oktober diumumkan, dan mereka bergerak duluan malah menyerang orang-orang NU dan orang Muhammadiyah. Kita sudah menyampaikan, dan bahkan Komnas HAM membentuk komisi dan tim yang dipimpin oleh Bapak Amidan bersama Kolonel Firuz Fauzan almarhum. Sudah menyampaikan laporan ini loh korban kita. Pertanyaan saya, kenapa Komnas HAM tidak melanjutkan laporan tim yang dibentuk oleh Komnas HAM sendiri keputusannya? Melaporkan korban dari orang-orang ex-PKI. Karena kekejaman PKI, kenapa nggak diteruskan? Itu pertanyaan saya. Dan kenapa cuma perhatikan orang-orang PKI, ex-PKI saja korbannya yang diperbesar dan diminta dituntut kepada Presiden untuk rehabilitasi dan kompensasi dan segala macam? Itu yang saya pertanyakan. Jadi saya sangat menyesalkan. Masalah Trisakti diikutkan, masalah Semanggi 1, Semanggi 2, masalah Wasior, masalah Petrus, masalah penculikan, masalah Lampung dimasukkan di dalam itu bersamaan untuk laporan, untuk diminta pertanggungjawab negara. 7 hal saja di dalam laporan Komnas HAM yang saya baca, 7 hal saja. Kenapa yang lain tidak dimasukkan? Dan betapa sebenarnya kita juga merasa, kenapa ini Komnas HAM memihak? Hanya memikirkan mereka dan tidak memikirkan korban kita. Tuh, dan kita sudah buat laporan. Ya, jadi yang kemudian kita juga melihat kenapa dalam hal ini masih juga keluarga dari ex-PKI sudah bermaaf-maafan, sudah berangkulan dengan korban dari kita sendiri, yaitu Ibu Yanisya SDF RAB. Karena masih juga bias mau menuntut korban mereka. Korban itu mereka ada kesalahan mereka, bima kasabat IDM, Tuhan itu. Karena sebab tangan mereka sendiri. Yaitu mereka membunuh dulu, kemudian dibalas. Karena antara 6365 kita dikejar-kejar oleh orang PKI. Anak PII, anak HIM disuruh dibubarkan, Murba disuruh dibubarkan, Manikebu dibubarkan. Kita juga ditakut-taki dan agitasi propaganda dari PKI. Itulah makanya terjadi pembahasan setelah PKI, anak-anak PKI menyerang duluan. Bukan data sejarah. Bukan ini. Kebetulan saya pas kejadian GTUS PKI ada di Jakarta. Tamat SMA, mau testing PUN 4 sama ITB. Di Jakarta saya di sini. Untuk mengumumkan dekret untuk pembuaran kabinet Diokora dan pembentukan kabinet baru dan tidak menyertakan Bung Karno itu sebagai pimpinannya. Dari Kol Untung, bapaknya Bapak Bejo Untung. Ya, melakukan kudeta. Ya. Enggak masalahnya. Jadi dengan demikian saya melihat ini ada pemihakan dan ada tuntutan. Saya tadi mendengar saudaraku Ilham. Ya, saya manggil saudaraku karena kita sama satu kampung nenek moyang kita ya. Ya. Itu menyatakan rekonsiliasi itu memaafkan, saling memaafkan, prasyaratnya pengakuan dan perbuatan. Kemudian dipublikasikan di depan umum. Kemudian pernyataan trust bahwa kita
ada menyatakan kebenaran rehabilitasi dan termasuk minta kompensasi. Oke. Apakah pernah ex-PKI yang merasa dia tersiksa, dia dipenjara, dia terbunuh akibat pembalasan, euforia semasa, bukan dirancang oleh negara, bukan dirancang oleh TNI, terutama TNI AD, bukan. Jadi apakah mereka ini mengatakan bahwa euforia masa ini akibat rancangan? Karena akibat terjadi pembunuhan para jenderal, kemudian pembunuhan orang NU, pembunuhan orang Muhammadiyah, itu euforia semasa, bukan dirancang. Akibatnya kau yang memulai dan kau yang mesti mengakhiri. Ya, jadi maka dengan demikian, minta maaf dulu kepada para korban kita. Pengakuan dari orang-orang PKI dulu yang membunuh kita, mengintimidasi kita, mensabotase kita, propaganda terus, sampai termasuk Buya Hamka di penjara. Ya, di propaganda. Jadi dengan demikian, mestinya minta maaf dulu kepada kita, korban. Karena dimulai. Kalau kita minta korban juga, minta maaf juga, kalau memang pernyataan ini saling memaafkan, oke. Minta maaf dulu. Ya, para tokoh-tokoh itu. Baru kita nanti sama-sama memaafkan, saling memaafkan. Sudah lupakan yang lalu. Tapi catat dalam kepala. Kalau lupakan yang catat dalam kepala masih juga minta maaf. Apalagi ada satu tim yang datang ke Mahkamah Internasional melaporkan kejadian ini. Aduh, ini sangat memilukan hati kita bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ada melaporkan ke Mahkamah Internasional untuk menangkap para penjahat-penjahat yang kata membunuh mereka. Saya tidak sebutkan siapa yang melaporkan ke Mahkamah Internasional. Dan ini sangat menjadikan. Sangat menjadikan. Bangsa Indonesia mau dilaporkan, mau ditangkap kayak Slobodan Milosevic. Mau ditangkap kayak Bashir, Presiden Sudan. Ini sangat memalukan bangsa Indonesia. Sekali lagi, saya setuju dengan saudara Ilham. Kalau mau rekonsiliasi, saling memaafkan, lupakan. Tidak perlu lagi negara minta maaf, minta kompensasi. Satu orang minta 2,4 M. Dikalikan katanya 3 juta, bisa 120 T harus membayar kepada mereka. Padahal perbuatan mereka sendiri. Untuk itu kalau mau minta maaf, maaflah duluan minta maaf pada keluarga kita yang terbunuh. Baik, kemudian Jenderal Kiflan. Terima kasih. Pak Abdul Muti, Sekjen PP Muhammadiyah. Saya secara pribadi merasa sangat bersedih ya mendengar penuturan dari Pak Ilham, Bu Amel dan juga yang lainnya tadi. Peristiwa 65 itu saya belum lahir. Jadi saya juga hanya mendengar dan membaca dari buku-buku sejarah. Tetapi mendengar narasi yang begitu luar biasa itu, terus terang saja saya merasakan betapa pahitnya peristiwa itu. Dan kalau kepahitan sejarah ini terus berulang, dan kemudian tidak ada solusi secara kebangsaan, maka memang kita mewariskan luka secara turun-temurun kepada generasi yang mereka sebenarnya tidak tahu menahu persoalan itu. Karena itu maka kalau kita lihat dalam sudut pandang masa depan, maka kita memang harus melihat bahwa persoalan-persoalan masa lalu itu harus kita tulis secara objektif, seobjektif-objektifnya, dan biarkanlah generasi ini mempelajari itu sebagai bagian dari perjalanan bangsanya, perjalanan orang tua mereka. Tetapi kemudian pesan moralnya adalah agar apa yang dialami oleh generasi terdahulu itu tidak kemudian diwariskan kepada generasi yang akan datang. Kalau saya bicara dari sudut pandang agama, maka kalau seseorang itu memaafkan, maka seluruh proses hukum selesai. Kalau kaitkan dengan Islam misalnya, kalau seorang itu misalnya membunuh dan keluarga yang dibunuh itu memaafkan, maka kisos tidak berlaku. Karena maaf itu artinya menghapuskan dan tidak ada prasyarat di situ. Kalau kita lihat dari sudut pandang fikih, mohon maaf ini saya agak bicara fikih, biasanya yang bicara fikih itu kan NU. Maka harus kita lihat maldorot dan manfaatnya. Kalau ada sesuatu langkah yang kita lakukan, kemudian maldorotnya lebih banyak daripada manfaatnya, maka itu tidak harus kita lakukan.
Tetapi kalau ada sesuatu yang kita lakukan dan manfaatnya lebih banyak daripada madorotnya, maka itu yang perlu kita lakukan. Sehingga dengan apa yang kita bicarakan pada malam hari ini sebenarnya goalnya apa? Tadi beliau sempat menyebut sedikit, karena di NU biasanya banyak dalil, di Muhammadiyah banyak teori. Saya kira bedanya di situ sebenarnya, tipis-tipis sebenarnya. Ini kita mencari maslahah atau untuk menghilangkan mafsadat. Sehingga dalam konteks fikih itu, sering kita sebutkan bahwa darul mafasid muqaddamun ala jalbul masolih, kan begitu. Menghindari sesuatu yang potensial menimbulkan kerusakan, itu harus lebih kita prioritaskan daripada mencari maslahah, karena maslahah itu proses yang kita memang harus memperjuangkannya, tapi kerusakan sesuatu yang sudah tampak. Sehingga pada konteks ini menurut saya kita harus looking ahead, gitu, melihat ke masa depan, dan biarlah generasi ini kemudian melihat sejarah bangsanya secara objektif sebagai bagian dari proses kita menjadi bangsa. Dan tidak ada dendam di antara generasi yang akan datang, termasuk juga generasi masa lalu, para putra-putri yang malam ini saya terus terang terharu karena saling memaafkan. Dan tentu sejarah itu yang menulis haruslah orang-orang yang memang punya kredibilitas. Kalau sejarah itu ditulis untuk kepentingan yang tendensius, yang terjadi bukan history dalam pengertian high story, tapi yang terjadi adalah history, ceritanya seseorang. Yang kalau dalam konteks agama mungkin kola wakilannya itu do'if gitu. Sehingga harus kita cari bagaimana ada sebuah dokumen sejarah yang objektif, yang ditulis tanpa ada kepentingan kelompok tertentu, tapi kepentingannya adalah kepentingan bangsa demi masa depan yang lebih baik, sehingga tidak ada lagi luka sejarah di masa yang akan datang. Biarlah luka sejarah itu menjadi bagian dari masa lalu. Nah, yang terakhir tentu proses-proses pergantian kepemimpinan itu kalau dalam sudut pandang kita sebagai kelompok dari organisasi agama tentu harus berlangsung secara peaceful, secara damai. Tradisi pergantian kepemimpinan dengan cara kekerasan itu juga bagian dari warisan sejarah yang tidak boleh terjadi di masa depan. Sehingga proses-proses yang damai, yang peaceful itulah yang harus kita dorong. Bagaimana agar kemudian generasi mendatang ini lebih memiliki keadaban di dalam berpolitik, lebih memiliki keadaban di dalam kita ini berperilaku, lebih memiliki toleransi terhadap mereka yang berbeda. Dan kepemimpinan itu harus diraih dengan kemuliaan, kekuasaan itu diraih dengan ikhtiar-ikhtiar yang mulia, bukan dengan cara-cara kekerasan. Sehingga cara-cara meraih kekuasaan dengan kekerasan itu harus diakhiri. Dan biarlah peristiwa 65 itu menjadi peristiwa yang terakhir dalam sejarah bangsa kita. Sehingga di masa depan kita tampil sebagai bangsa yang hebat dengan keadaban mulia yang kita miliki. Baik, kita rehat dulu pemirsa.